Renungan GKI Anugerah Selasa 7 September 2021. Menang atas godaan hawa nafsu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas teladan Tuhan Yesus yang menang atas hawa nafsu kedagingan. Tolong kami agar dapat mengalami kemenangan yang sama dengan hidup seturut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan dari Lukas 4 ayat 1-4, Markus 1 ayat 13, Yakobus 1 ayat 14-15, dan Ulangan 8 ayat 23. Dengan ayat Mas, Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa pencobaan pertama yang Tuhan Yesus alami? Bagaimana Tuhan Yesus dapat menang dalam pencobaan tersebut? Pendalaman. Ada ungkapan yang menyebutkan bahwa musuh manusia yang terberat adalah hawa nafsu. Bahkan peperangan melawan hawa nafsu lebih berat daripada perang dunia sekalipun. Karena seringkali kita tidak sadar akan kegentingan dari serangannya. Tidak mengherankan bila Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diserat oleh dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Ini menunjukkan bahwa musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Saat takluk pada hawa nafsu, maka kita telah berdosa dan memberontak kepada Allah. Godaan hawa nafsu juga dipakai iblis saat mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus saat itu sedang ada di titik terendah secara fisik. Selama 40 hari lamanya ia tidak makan apa-apa dan merasa lapar, layaknya manusia biasa. Lukas 4 ayat 2. Sebenarnya keinginan untuk makan adalah sebuah dorongan wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup utama atau primer, yaitu makanan. Akan tetapi, iblis mendorongnya menjadi sebuah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan yang kuat atau terus-menerus akan sesuatu sehingga mengesampingkan yang lain. Hawa nafsu yang tak terkendali akan menguasai jiwa dan membuat seseorang dapat mengabaikan Allah. Itu sebabnya iblis memulai serangan pertamanya dengan menantang Tuhan Yesus. "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Iblis memakai rasa lapar untuk menjebak Tuhan Yesus untuk membuktikan kuasa keilahian, menuruti perintahnya dan tidak bersandar pada pemeliharaan Allah. Walau dalam keadaan lapar, Tuhan Yesus tidak terjebak oleh tipu muslihat iblis. Ia menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Perkataannya ini dikutip dari Ulangan 8 ayat 3, yang konteksnya adalah Musa menasehati bangsa Israel bahwa Allah mengirim mereka ke padang gurun untuk menguji ketaatan mereka kepada Allah. Ulangan 8 ayat 2. Ia membuat mereka lapar, namun juga menyediakan mana menjadi makanan mereka. Semua itu untuk mengajarkan bahwa hidup mereka tidak bergantung pada roti atau makanan, melainkan bergantung pada segala yang Allah ucapkan. Allah pernah menjanjikan pemeliharaan dan telah terbukti mereka alami. Namun, bangsa Israel gagal bersandar pada pemeliharaan Allah karena hawa nafsu kedagingan mereka menguasai jiwa mereka. Sebaliknya, Tuhan Yesus telah menunjukkan keteguhan hatinya kepada perintah Allah dan menolak perintah iblis. Ia juga ada di padang gurun dalam keadaan lapar. Akan tetapi, bukan hawa nafsu yang menguasainya, melainkan firman Allah. Itu sebabnya ia tidak jatuh dalam dosa. Pada akhirnya Markus 1 ayat 13 mencatat tentang pemeliharaan Allah melalui malaikat-malaikat yang melayani.
Kemenangan Tuhan Yesus atas godaan hawa nafsu ini menjadi sebuah teladan sempurna bagi setiap kita. Mari kita sadari betapa lemahnya hidup ini di dalam daging. Kita begitu mudah terpikat oleh godaan hawa nafsu, dengan pembenaran bahwa itu adalah kebutuhan yang harus segera terpuaskan. Hal tersebut seringkali membuat kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan dan teguran Roh Kudus melalui hati nurani, sehingga kita jatuh dalam dosa. Itu sebabnya kita harus mempercayai dan selalu hidup di dalam firman untuk menang atas godaan hawa nafsu. Godaan hawa nafsu apa yang seringkali memikat dan sulit untuk Anda tolak? Apa yang Anda teladani dari Tuhan Yesus agar dapat menang atas godaan hawa nafsu? Mari kita berdoa agar kita dapat meneladani Tuhan Yesus yang mempercayai dan hidup dalam firman sehingga mengalami kemenangan atas hawa nafsu. Sadari bahwa daging itu lemah, sehingga kita harus mempercayai dan hidup dalam firman untuk menang atas godaan hawa nafsu.